Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semuanya ya? Masih ada yang belum. Total satu kelas 13 orang. 13 ya. Siapa? A. Indrianti. Ya, saya Pak. Oh ya, Indrianti. Kemudian Alivia. Sudah ada Alivia? Alivia. Belum datang ya? Belum bergabung. Ada Pak. Oh, ada. Andi Muhammad. Hadir Pak. Hadir. Andi Prayitno. Andi Prayitno. Hadir Pak. Gede Made. Hadir Pak. Hasbullah. Helda. Misnawati. Muhlis. Misnawati belum ya? Muhlis. Sandra. Saida. Hadir Pak. Iya. Bermasalah lutut. Iya. Iya. Saida. Hadir Pak. Kemudian Siti Jamiah. Siti Jamiah belum ada ya? Kemudian Waode belum ada juga. Izin Pak, tadi mungkin panggil saya ya, Sandra. Siapa? Tadi Sandra Janet Muntu. Atas nama siapa? Sandra Janet Muntu Pak. Sandra. Iya. Alivia Nur Umaira juga hadir Pak. Alivia. Iya Pak. Oke, ada. Yang belum Misnawati dan Muhlis serta Waode dan Siti Jamiah. Hadir Pak, saya Ibu Ode Helda. Oh ya. Berarti yang belum Siti Jamiah ya. Siti Jamiah dan Muhlis Misnawati. Hasbullah. Iya Pak, belum bergabung. Ya, baik, hari ini sesuai dengan RPS ya, kita akan membahas mengenai
perencanaan dan pengendalian beban, yaitu beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto lainnya. Saya share materinya. Mana share screen? Ya, jadi perencanaan dan pengendalian beban atau beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto lainnya. Ya, ini mengacu pada buku modul ya. Buku modul sudah ada ya, tapi itu perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perpajakan yang ada. Ya, sesuai dengan RPS, saya akan membahas ya dengan pokok pembahasan yang pertama adalah capital expenditure versus revenue expenditure. Kemudian pemilihan metode penilaian persediaan. Kemudian pemilihan metode penyusutan. Kemudian ada pengaturan dalam SE 46 ya mengenai beban bunga ya terkait dengan pinjaman. Kemudian kerugian selisih kurs. Ya, itu pokok pembahasan kita hari ini. Kita mulai dengan pembahasan pertama yaitu capital and revenue expenditure. Jadi expenditure itu bisa dibedakan atas dua, yaitu capital expenditure dan revenue expenditure. Ya, capital expenditure itu dikapitalisir ya kalau manfaatnya yang diperoleh itu di masa yang akan datang ya, ada manfaat yang akan kita peroleh di masa yang akan datang. Kemudian belum berkontribusi atas pendapatan yang diakui pada periode itu. Nah, kemudian yang revenue expenditure ya atau yang menjadi pengurang revenue pada periode itu adalah telah berkontribusi dalam perolehan income. Kemudian tidak memberi manfaat di masa yang akan datang, tetapi memberi manfaat pada periode itu atau memang tidak memberi manfaat seperti kalau terjadi kerugian. Nah, ini mengacu pada matching principle ya, bahwa beban-beban yang kita bebankan pada periode itu hanyalah beban-beban yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang diakui pada periode itu. Sementara beban yang belum memberikan kontribusi itu dicatat sebagai aset ya, belum memberikan kontribusi dan akan memberikan kontribusi di masa yang akan datang. Ya, memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi begitu telah memberikan kontribusi pada periode itu, ya, maka itu diakui sebagai beban. Ataukah tidak memberikan kontribusi pada periode itu dan juga tidak memberikan kontribusi di masa yang akan datang atau dikenal dengan kerugian. Ya, dalam mematchkan antara pendapatan dan beban, ya, itu ada 3 alokasi yang bisa dilakukan ya, berdasarkan karakteristik dari beban itu ya. Yang pertama adalah alokasi hubungan sebab akibat. Kemudian ada yang alokasi sistematis dan rasional. Kemudian alokasi yang pembebanan segera ya.
Jadi alokasi hubungan sebab akibat kalau beban itu bisa dikaitkan secara langsung dengan pendapatan, ya. Misalnya ya persediaan yang akan dijual tentu itu adalah beban yang terkait dengan persediaan. Itu bisa dilihat hubungan sebab akibatnya. Atau biaya-biaya tenaga kerja langsung yang terkait langsung dengan beban itu ya itu bisa dilihat hubungan sebab akibatnya. Kemudian ada beban-beban yang tidak bisa dihubungkan secara langsung sebab akibatnya. Ya. Tidak memungkinkan, maka ia hanya bisa dialokasikan menjadi beban berdasarkan pertimbangan rasional dan dialokasikan secara sistematis. Misalnya ya penyusutan bangunan ya tidak bisa dikaitkan secara langsung hubungan akibatnya. Ya, kita hanya bisa mengalokasikannya berdasarkan rasionalitasnya. Ya. Yaitu misalnya kalau bangunan atau peralatan itu bisa digunakan dalam jangka waktu 5 tahun misalnya atau 10 tahun, maka dia akan dialokasikan bebannya selama 10 tahun atau 5 tahun, ya tergantung pertimbangan yang sehat. Tetapi ada pengorbanan yang tidak bisa. Ya, jadi sebelum ke situ, persyaratan untuk bisa diakui sebagai suatu aset itu kalau dapat diukur dengan handal, ya, dapat diukur dengan handal dan dapat dikonversi ke dalam unit moneter. Ada beberapa biaya, ada biaya-biaya yang tidak bisa diukur dengan handal, ya. Jadi tidak bisa diukur dengan andal mengenai manfaatnya di masa yang akan datang. Ya, seperti misalnya biaya penelitian itu tidak bisa dikaitkan manfaatnya dengan tidak bisa diukur dengan andal ya manfaatnya di masa-masa yang akan datang. Ya, maka ya untuk biaya penelitian ini APRS menyarankan untuk dibebankan segera, ya. Begitu juga kalau misalnya ada persediaan yang rusak, ya maka harus dibebankan segera. Jadi semua biaya-biaya yang tidak bisa diukur dengan handal manfaatnya di masa yang akan datang, maka harus dibebankan segera atau dibebankan pada tahun itu. Ya, itu alokasi biaya. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai manajemen pajak yang terkait dengan beban ya yang terkait dengan penilaian persediaan ya ini terkait nanti dengan beban pokok penjualan. Jadi baik pajak maupun akuntansi hanya membenarkan dua metode, yaitu metode yang pertama masuk itu yang pertama keluar atau metode FIFO ya first in first out. Jadi menghitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir berdasarkan asumsi. Jadi asumsi ya bukan harus sebenarnya ya barang itu ini. Asumsi aliran biaya ya yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Kemudian metode yang kedua yang diakui baik oleh akuntansi ya standar akuntansi kita ya maupun pajak itu adalah metode average ya yaitu menghitung harga pokok penjualan dan persediaan akhir ya berdasarkan asumsi aliran biaya rata-rata. Yang tidak diperkenankan sekarang ini baik oleh pajak maupun oleh akuntansi ya itu adalah metode LIFO. Yang terakhir masuk itu yang dianggap pertama keluar. Ya, itu tidak diperkenankan. Ya. Pertimbangannya menurut pajak kalau ini digunakan ya dengan asumsi umum ya, asumsi umum perekonomian kita itu harga-harga terus meningkat ya. Kalau harga terus meningkat ya, maka harga yang terakhir itu tentu saja itu yang harganya lebih tinggi dibanding dengan yang diperoleh pada awal.
Sehingga kalau harga akhir yang dijadikan sebagai cost, karena itu yang pertama keluar, maka tentu saja itu cost-nya akan tinggi. Cost yang tinggi, cost-nya tinggi tentu menyebabkan laba berkurang. Objek pajak menjadi kurang dari kalau menggunakan metode average dan FIFO. Sekarang metode average dengan FIFO ya, dalam asumsi ya, kita asumsikan dulu yang ekonomi yang ada ya, yang normal ya, harga-harga meningkat ya. Yang mana yang dipilih antara metode FIFO dan average ya, dalam asumsi yang pertama adalah harga-harga meningkat. Ya, menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang dipilih? FIFO atau average? Suara saya kedengaran? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Ya. Jadi kenapa di akuntansi itu, di standar akuntansi tidak diperkenankan metode LIFO? Ya, karena itu terlalu ekstrim LIFO dengan FIFO, ya, terlalu ekstrim perbedaannya, ya. Sedangkan laporan keuangan itu digunakan untuk bisa diperbandingkan, ya, bisa diperbandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Kalau ada metode yang terlalu ekstrim, maka susah untuk diperbandingkan, terutama kalau misalnya terjadi kenaikan harga yang cukup melonjak, ya. Maka terlalu ekstrim perbedaan antara FIFO dengan LIFO. Maka dalam akuntansi, ya, alasannya tidak diperkenankan LIFO, ya, itu karena ya itu tadi ya, untuk agar tidak terlalu ekstrim ya metode yang dipilih. Kalau perusahaan yang satu menggunakan FIFO, yang satu menggunakan LIFO, maka itu terlalu ekstrim perbedaannya, ya, menjadikan dua laporan keuangan itu ya relatif uncomparable, ya, susah untuk diperbandingkan. Ya, metode maka yang diperkenankan hanya metode FIFO dan average. Average ini adalah metode yang moderat, ya, moderat. Berada di antara FIFO dan LIFO. Ya, jadi memang bisa berbeda ya kalau terjadi kenaikan harga misalnya atau penurunan harga antara FIFO dan average, tapi tidak tajam perbedaannya. Itu yang melandasi atau pertimbangannya sehingga tidak diperkenankan metode LIFO. Sedangkan dari sisi perpajakan, ya, metode LIFO tidak diperkenankan karena memberikan cost yang lebih tinggi, ya, dibanding dua metode ini. Cost lebih tinggi tentu menyebabkan objek pajak menjadi lebih rendah. Sekarang, ya, ya, karena saya katakan bahwa metode average ini merupakan metode yang moderat, ya, maka tentu saja kalau dalam keadaan harga, asumsinya harga meningkat, ya, dalam keadaan harga terus mengalami kenaikan, ya, karena kita pasti selalu mengalami inflasi, ya. Kalau terjadi deflasi itu ya dalam waktu singkat saja, ya, karena ada hal-hal tertentu, tapi yang umum adalah inflasi, ya. Maka metode average ini tentu memberikan biaya yang lebih tinggi dibanding dengan FIFO, ya. Karena tadi LIFO itu yang paling tinggi biayanya, ya. Sedangkan average ini berada di antara keduanya. Berarti tentu saja metode average ini lebih tinggi biayanya dibanding dengan FIFO. Ya, kalau lebih tinggi biayanya tentu ini objek pajaknya menjadi lebih rendah, ya. Jadi dengan demikian kalau hanya mempertimbangkan itu saja, ya, maka kita akan pilih metode average, ya. Asumsinya dalam keadaan harga-harga yang meningkat, ya. Ya, meskipun dalam asumsi biaya meningkat, ya, asumsi dalam keadaan biaya mengalami peningkatan, belum tentu juga kita menggunakan metode average, ya, belum tentu.
Kalau perusahaan berjalan normal, ya, tidak lagi mengalami kerugian, ya, maka kita akan memilih metode average yang lebih tinggi biayanya. Tetapi kalau perusahaan itu masih dalam tahap awal, ya, tahap awal itu biasanya masih merugi atau masih merugi, ya. Supaya jangan terlalu banyak akumulasi kerugian yang boleh jadi nanti tidak akan tereliminir selama 5 tahun, ya, karena kerugian yang dikompen itu hanya sampai dengan 5 tahun, ya, maka akan sangat rugi kalau ada kerugian, ya, akumulasi kerugian yang belum dikompen padahal sudah habis masanya. Itu merupakan kerugian, ya, bagi perusahaan kalau ada, karena ada biaya yang tidak dibiayakan, ya. Jadi kerugian yang belum dikompen itu sama dengan biaya. Jadi ada biaya yang tidak sempat dibiayakan. Itu pertimbangan kenapa misalnya metode yang lebih tinggi biayanya itu kita tidak gunakan, ya. Tapi kalau dalam perusahaan sudah dalam keadaan normal, ya, tentu kita akan pilih metode average. Jadi kapan kita gunakan average? Ya, tentu kalau sudah normal, ya. Tapi semuanya dalam asumsi harga-harga meningkat, ya. Ya, ini contoh penerapannya, ya, pemilihan metode penilaian persediaan. Tapi intinya tadi, ya, itu tadi, ya, bahwa kita akan pilih metode yang tinggi biayanya agar objek pajak kita menunggu lebih rendah, ya. Jadi contoh data, ya, saldo awal kas misalnya, ya, 7, ya, kita sederhanakan saja 7 juta, ya, atau 700 juta, 7 miliar sama. Kemudian saldo awal laba ditahan itu 10 juta. Kemudian saldo awal persediaan 4.000 unit, ya. Kemudian harga per unit itu 3.000, ya, sehingga totalnya adalah 12.000. Kemudian terjadi pembelian, ya, dalam masa itu, ya, 6.000 unit, ya, dengan harga 4.000, ya. Ya, pembelian ini contoh sederhana 24.000, ya. Kemudian penjualan, ya, 5.000 unit terjual dengan harga 12.000 atau 60 juta. Beban operasi, ya, itu adalah 10%. Kemudian pajak kita ambil saja yang 22%, ya. Ya, ini kalau harga pokok penjualan, perhitungan harga pokok penjualan berdasarkan FIFO, ya, FIFO. Ya, penjualan 5.000 unit, ya. Kemudian ya, 5.000 unit yang terjual itu, ya, karena berdasarkan FIFO, ya, kita ambil yang 4.000 tadi, 4.000, ya, 4.000 unit dengan harga 3.000, ya. Jadi ada tadi yang berharga, ada 4.000 unit yang berharga 3.000, karena yang dijual adalah 5.000, maka tentu masih ada 1.000 yang berharga 4.000, ya. Total harga pokok penjualan adalah 16 juta. Ya, 16 juta. Kemudian perhitungan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode average, ya. Jadi persediaan awal saldo awal persediaan 4.000, kemudian pembelian 6.000, ya. 4.000 dikali 3.000 12.000, ya, 12 juta. 6.000 dikali dengan 4.000 24.000, ya. Totalnya adalah 10.000 unit, 10.000 unit, total 10.000 itu 36 juta, ya.
Biaya per unit adalah 3.600. 3.600 dikali dengan 5.000 maka diperoleh HPP 18.000 yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan metode PIPO yang hanya 16 juta ya, 16 juta ini 18 juta. Jadi dalam keadaan harga yang meningkat tentu saja metode rata-rata ya, metode average itu lebih tinggi biayanya. Ya, kita lihat perhitungan harga pokok penjualannya. Perhitungan laba bersihnya ya. Ini di sini asumsinya adalah tidak ada koreksi fiskal ya. Tidak ada koreksi fiskal. Jadi penjualan 60 juta ya. Ya, 60 juta. Kemudian harga pokok penjualan kalau metode average 18 juta ya. Kalau metode PIPO 16 juta ya. Labanya adalah 42 juta kalau average, sementara PIPO itu 44 juta. Ya. Beban operasi itu adalah 10 juta, sehingga laba sebelum pajak atau yang merupakan dasar pengenaan pajak karena tidak ada koreksi fiskal, ya, itu dasar pengenaan pajak untuk average adalah 32 juta. Sementara untuk PIPO itu adalah 34 juta. Jadi ini hanya asumsi aliran biaya ya. 34 yang menyebabkan terjadinya dasar pengenaan pajak yang berbeda. Ya. Tidak ada tambahan biaya yang lebih tinggi, sebenarnya sama saja biayanya tadi ini, tetapi karena asumsi aliran biayanya berbeda, ya, menyebabkan dasar pengenaan pajaknya berbeda pula. Real kas keluar tidak ada perbedaan. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan kas keluar itu hanya karena beban pajak dengan metode PIPO itu lebih tinggi dibanding dengan metode average. Ya. Jadi ini laba sebelum pajak ini ditentukan oleh metode yang digunakan. Ya, secara real tidak ada perbedaannya. Ya, hanya dalam asumsi perhitungannya. Asumsi perhitungan inilah yang menyebabkan terjadinya beban pajak yang lebih tinggi kalau menggunakan metode FIFO. Ya. Ya, laba bersih 19.200.000 average ya. Kemudian 20.400.000 kalau menggunakan metode FIFO. Ya, di sini ada perbedaan 440 juta ya. Yang kalau dikali dengan 22% ya berapa itu ya hasilnya? Ya, itulah penghematan pajak yang kita bisa lakukan kalau menggunakan metode average, yaitu 22% dikali dengan 440. Ya, jadi persediaan di neraca ya. Metode average itu 18 juta, sedangkan PIPO itu 20 juta. Kemudian margin laba ya, itu 42 juta kalau average ya. Kemudian kalau menggunakan metode PIPO itu 44 juta. Itu menurut perhitungan ya. Tapi ya tentu saja realnya sama ya. Hanya karena asumsi dalam mengalokasikan biaya yang berbeda ya, sehingga terjadi selisih. Margin laba ya selisih 2 juta ya. Kemudian pajak pajaknya ya kalau ini 7 juta 40.000 ya, 22% kali 42 juta, sedangkan ini adalah 22% kali 44 juta ya, 440.000. Kemudian laba bersih
ya 19.200.000. PAIPO itu adalah 20 juta ya. Sehingga terjadi perbedaan ya karena perbedaan asumsi 1.200.000. Ya, laba ditahan menjadi 29.200.000 sementara metode PAIPO itu 30.400.000. Ya. Jadi keuntungan kita itu karena adanya penghematan pajak ya, bukan karena pemilihan ini sehingga menyebabkan keuntungan menjadi berbeda. Keuntungannya secara real sama ya, tetapi dasarnya untuk menghitung pajak itu yang berbeda. Jadi kita harus keluarkan uang ya, apa namanya ini untuk pajak ya, ada penghematan 440.000. Artinya lebih rendah pajak yang uang yang kita keluarkan untuk pajak sebesar 440.000 kalau menggunakan average. Oke, tuntas untuk metode penilaian persediaan. Sekarang kita beralih ke metode pemilihan metode penyusutan ya. Jadi ada metode penyusutan yang bisa kita gunakan yaitu garis lurus ya, garis lurus dan saldo menurun berganda. Saldo menurun berganda ini hanya digunakan untuk non bangunan saja ya, non bangunan. Sementara untuk bangunan itu hanya menggunakan metode garis lurus ya. Jadi untuk bangunan yang non permanen itu 10% ya, 10%. Kemudian yang permanen itu 5% ya, atau 20 tahun ya, 20 tahun. Kemudian di Undang-Undang HPP ditambah lagi yaitu yang perkiraannya lebih dari 20 tahun ya. Itu diterapkan lebih dari 5% tergantung anunya ya. Kalau misalnya 40 tahun ya 1/40 ya, atau 2,5%. Kalau 30 tahun tentu 1/30 ya, atau 3,33%. Ya, jadi sebelum kita ini ya, jadi ada dua metode penyusutan. Jadi kalau 4 tahun misalnya ya, taruhlah sekitar 4 tahun. Kalau garis lurus itu menggunakan apa namanya ini penyusutan per tahunnya adalah sama, rata 25% ya, 25%. Sementara untuk bangunan itu 4 tahun juga 50%, tetapi karena dikali dengan nilai buku ya, maka akan makin menurun pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun keempat ya. Sedangkan kalau bangunan itu tentu saja sama ya, sama tiap tahunnya, beban penyusutan sama. Ya, ini diberikan contoh ya. Aset perusahaan ABC adalah sebagai berikut. Jenis ya, kita ambil salah satu jenisnya ya. Jenis yaitu mesin ya. Mesin yang bisa dua alternatif ya. Kalau bangunan tentu hanya satu alternatif. Kalau mesin kita bisa dua alternatif ya. Ya. Tanggal pembelian 1 Januari 2008, harga perolehan 250 juta ya. Masa manfaat ya 8 tahun atau kelompok 2 ya. Ya, kalau menggunakan metode ya, saya zoom Pak dulu. Jadi kalau menggunakan metode garis lurus ya, maka penyusutannya setiap tahun sama.
31.250.000 tahun pertama, sementara untuk yang metode saldo menurun berganda itu 2 kalinya ya, 2 kalinya atau 50%. Tetapi nanti ini metode saldo menurun berganda itu akan semakin menurun ya. Jadi pada tahun-tahun awal metode saldo menurun berganda itu lebih tinggi dibanding dengan metode garis lurus ya. Pada tahun kedua masih lebih tinggi ya, tahun ketiga masih lebih tinggi, tetapi pada tahun keempat ya 1, 2, 3, 4 itu saldo menurun berganda sudah lebih rendah ya. Dan pada akhirnya harus sama jumlahnya ya pada akhir masa penyusutan. Jadi pada akhir masa penyusutan itu sama biayanya ya. Hanya saja pada awal-awal itu metode saldo menurun berganda itu lebih tinggi. Sekarang pertanyaannya dalam keadaan normal ya, dalam keadaan ekonomi normal ya dan perusahaan sudah berjalan normal, metode apa yang kita pilih? Iya, karena sama biayanya secara akumulatif ya. Kenapa kita pilih metode saldo menurun berganda dalam keadaan perusahaan itu normal ya? Karena sesuai dengan prinsip time value of money ya. Jadi prinsip nilai waktu uang bahwa penghematan hari ini ya lebih tinggi nilainya dibanding dengan penghematan di masa yang akan datang. Oleh karenanya kita pilih metode saldo menurun berganda karena menyebabkan penghematan pajak yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal. Ya, meskipun nanti setelah tahun 2011 ini ya itu malah lebih rendah, lebih lebih rendah pajaknya, lebih rendah biayanya ya. Lebih rendah biayanya, tentu objek pajaknya menjadi tinggi ya, lebih tinggi pajaknya ya. Sedangkan pada tahun-tahun awal ya pajaknya menjadi lebih rendah ya. Ya, kita pilih metode saldo menurun berganda itu hanya karena pertimbangan ya time value of money ya, time value of money ya. Bahwa uang yang kita terima hari ini lebih tinggi nilainya dibanding dengan uang di masa yang akan datang. Kalau dari sisi pengeluaran penghematan ya, maka penghematan tahun ini ya lebih tinggi nilainya dengan penghematan di masa yang akan datang. Itu pertimbangannya sehingga kita memilih ya metode penyusutan yang menghasilkan biaya yang lebih tinggi yang menyebabkan objek pajak menjadi lebih rendah sehingga kita menghemat pajak. Penghematan pajak pada tahun awal ya lebih tinggi nilainya dengan penghematan pajak pada tahun-tahun mendatang. Itu dengan asumsi perekonomian normal, perusahaan berjalan dengan normal. Tapi kalau misalnya perusahaan itu masih dalam keadaan merugi, maka kita akan pilih metode penyusutan yang lebih rendah, ya, garis lurus, ya, supaya jangan bertambah tinggi akumulasi kerugian, ya. Boleh jadi nanti akumulasi kerugian itu tidak habis terkompen sampai dengan 5 tahun, ya. Rata-rata perusahaan yang baru berdiri itu ya mengalami kerugian akuntansi, ya, mengalami kerugian akuntansi, ya. Seperti dulu Semen Boswa berapa tahun itu mengalami kerugian, kemudian tapi cepat ya titik baliknya kalau semen karena pasarnya ada ya. Itu rugi akuntansi ya. Ya, jadi dari sisi pajak penghematannya adalah kalau metode saldo menurun berganda ya itu ada 15 juta bebannya lebih tinggi dibanding dengan metode garis lurus ya sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan sekian. Tetapi nanti
terjadi titik balik setelah tahun 1, 2, 3. Tahun keempat ya. Tahun keempat sudah terjadi titik balik. Dan pada akhirnya akan sama. Ya, tapi sekali lagi kita pilih itu karena pertimbangan time value of money. Ya, ya ini perhitungannya ya. Tapi sekali lagi itu pertimbangannya seperti tadi. Ya. Ya, efisiensi PPH. Oke, ada yang mau didiskusikan sampai saat ini? Izin Prof. Ya. Tabe, misalnya yang tadi yang mesin, yang penyusutan tadi, Prof. Yang metode garis lurus. Kalau misalnya tadi umur mesin diprediksi 8 tahun. Nah, itu Ya. kan biasanya ada pemeliharaan rutin atau periodik, misalnya setiap 2 tahun. Otomatis ada biaya investasi tambahan untuk memperbaiki kinerja mesin. Apakah nanti yang 5% tadi itu tetap terakumulasi dari penambahan biaya ke mesin tadi, Prof? Ya, jadi kalau apa namanya ini biaya-biaya itu harus dikapitalisir, ya, maka tentu saja akan menambah cost-nya, ya, menambah cost dari sepanjang misalnya kita harus lihat, ya, kalau tidak menambah umur, ya tetap hanya ditambahkan saja, ya, ditambahkan menjadi dasar penyusutan awal. Jadi kalau ada penambahan cost, penambahan biaya yang dikapitalisir, ya, maka tentu saja itu harus ditambahkan ke dasar penyusutan, ya, dasar penyusutan sepanjang itu tidak menambah, ya, asumsinya tidak menambah saja ya, hanya menambah dasar penyusutan saja. Karena semua biaya-biaya yang mempunyai manfaat ke depan itu harus dikapitalisir ke dalam aset. Ya. Kecuali kalau biaya-biaya itu hanya berupa biaya pemeliharaan yang tidak menambah cost-nya, ya, terjadi hanya pada periode itu biaya pemeliharaan. Tapi kalau biaya itu merupakan biaya-biaya yang berkontribusi terhadap operasional mesin itu, ya, maka tentu harus dikapitalisir, ya. Jadi karena mempunyai manfaat ke depan, ya, maka itu akan dikapitalisir ke dalam aset itu. Ya, jadi terjadi perubahan dasar penyusutan. Dilakukan penghitungan kembali, ya. Oke, masih ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditambahkan? Cukup, Prof. Cukup, Prof. Baik, saya lanjut. Ya, ini terkait dengan beban bunga, ya. Ini terkait dengan beban bunga. Jadi ada surat edaran, ya, nomor 46 itu dikeluarkan karena adanya pertimbangan, ya, pertimbangan bahwa ya, jadi SE46 ini mempertimbangkan bahwa beban bunga itu pada dasarnya harus diperhitungkan dengan simpanan, ya, karena boleh jadi beban pinjaman yang besar itu disebabkan disebabkan atau ada kontribusinya terhadap simpanan, ya. Jadi simpanan yang dilakukan oleh perusahaan itu boleh jadi itu karena terjadinya pinjaman. Oleh karenanya harus diperhitungkan dalam menghitung beban bunga yang diperkenankan oleh pajak.
Jadi di sini dikatakan dasar pertimbangan dari ini dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Ya. Apabila hal tersebut terjadi, wajib pajak dapat memperkecil penghasilan kena pajak. Jadi kalau pinjaman yang menimbulkan beban bunga tentu akan mempertinggi biayanya ya, dan memperkecil pajak penghasilannya ya. Ya, di sini dianggap secara tidak wajar ya. Jadi perusahaan ini karena dia ingin memperbesar beban bunganya, dia meminjam kemudian dia simpan. Tetapi ya dari sisi manajemen keuangan juga itu tidak tepat ya. Tidak meminjam itu kan ada beban yang real ya. Masa kita mau ini hanya untuk mengurangi beban pajak yang sekian persen, kita meminjam untuk kepentingan menyimpan uang di bank ya. Tapi itu yang dipertimbangkan oleh direktorat otoritas pajak ya, sehingga dia memperhitungkan dana pinjaman. Ya. Sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya tidak ditambahkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena sudah bersifat final ya, itu pertimbangannya, sehingga beban bunga ya harus diperhitungkan dengan simpanan ya, simpanan. Jadi penerapannya seperti ini ya. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan, maka seluruh ya beban bunga tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau sebagai objek pajak. Ya, biaya dalam akuntansi tapi bukan biaya dalam pajak. Ya. Jadi kalau rata-rata pinjaman sama besarnya atau malah lebih kecil dibanding dengan simpanan, maka tidak dibenarkan untuk mengurangi beban bunga itu ya sebagai beban yang menjadi pengurang objek pajak. Kemudian penerapan yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan ya, maka bunga atas pinjaman yang boleh menjadi beban sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan. Itu penerapannya ya. Jadi harus diperhitungkan dulu dengan antara pinjaman dan simpanan ya. Jadi kelebihan simpanan dibanding dengan kelebihan pinjaman dibanding dengan simpanan, hanya itu yang bisa menjadi dasar pengenaan beban bunga untuk kepentingan perpajakan. Ya, ini penerapannya ya, contohnya ya. Jadi dia meminjam rata-rata misalnya ya, disederhanakan ya, Februari sampai dengan Mei ya, Januari belum ya. Februari sampai dengan Mei berarti 4 bulan 125 juta. Itu diperkalikan ya untuk menghitung rata-ratanya ya. 125 juta ya, 4 bulan 500 juta. Kemudian 150 juta yaitu simpanan yang lamanya bulan Juni sampai Juli, itu 150 juta ya. Itu 2 bulan, maka dikali 2 kali 150 300 juta. Kemudian bulan Agustus sampai Desember berarti 5 bulan, itu bersaldo 200 juta ya. Itu diperkalikan menjadi 1 miliar ya. Jumlah keseluruhan 500 juta, 300 juta, tambah 1 miliar 800 juta.
1.800.000.000 dibagi 12 itu rata-rata pinjaman per bulan adalah 150 juta. Ya, itu pinjamannya ya. Kemudian kita lihat adakah simpanannya di bank ya. Ya. Jadi simpanannya itu ya bulan Januari belum, kemudian bulan Februari sampai dengan Maret ya, atau 2 bulan itu 25 juta atau 50 juta ya totalnya. 2 bulan kali 25, 50. Kemudian bulan April sampai dengan Agustus itu adalah 5 bulan, 5 kali 46 itu 230 ya. Kemudian di bulan September sampai dengan Desember itu 50 juta, 4 bulan ya. Itu adalah 200 juta. Ya, totalnya adalah 480 juta. Kalau di total ya, kalau di ini dirata-ratakan maka itu adalah 40 juta per bulan. Ya, 40 juta per bulan. Ya, 40 juta per bulan tadinya berapa itu ya? 150. Maka selisih antara 150 dengan 40 juta ini 110 juta itulah yang bisa menjadi dasar pengenaan beban bunga untuk kepentingan perpajakan. Jadi tingkat bunga pinjaman misalnya 20%, 20% kali 110 juta itu adalah 22 juta. Jadi tidak boleh langsung ke angka yang 150 juta ini. Ya, tidak boleh langsung ke angka 150, harus diperhitungkan dengan simpanan di bank. Ya, yang rata-ratanya adalah 40 juta. Ya, 150 kurangi 100 kurangi 40 itu adalah 110. Ya, itu pengaturan yang harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita keliru nanti dalam membuat laporan di SPT. Ya. Ya, itu yang terkait dengan beban bunga ya, beban bunga yang harus memperhatikan SE ya. Ya, kemudian ya pembahasan kita yang terakhir adalah rugi selisih kurs ya, rugi selisih kurs. Ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 kita mengakui adanya, jadi perpajakan mengakui adanya ini objek pajak kalau terjadi keuntungan selisih kurs ya. Sebaliknya di pasal 6 ayat 1 ya, itu juga bisa diakui juga ya adanya pengurang objek pajak yang termasuk dalam kerugian selisih kurs ya. Ya, kerugian karena fluktuasi mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dalam secara taat asas atau konsisten sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi di sini pihak perpajakan mengikuti standar akuntansi keuangan dalam pengakuan laba atau rugi selisih kurs. Ya, jadi sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf E, kerugian selisih kurs merupakan pengurang objek pajak. Kerugian selisih kurs dapat disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter seperti yang pernah terjadi di Orde Baru ya, di zaman Orde Baru ada devaluasi mata uang ya, itu dimaksudkan untuk mendorong ekspor ya. Ya, contoh penerapannya adalah piutang usaha yang ditagih dalam mata uang asing, misalnya US dollar ya. Kemudian kas bank deposito dalam US dollar ya. Kemudian pembayaran di muka ya dalam US dollar. Kemudian pinjaman yang dibayar dalam mata uang asing atau di sini US dollar.
Ya. Ya, selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran, ya, penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, ya, diakui sebagai laba atau rugi, ya. Jadi ini ya, kalau kurs pengakuan awal berbeda dengan kurs penyelesaian, ya, atau kurs penjabaran, ya, maka itu timbul selisih selisih kurs, ya, bisa rugi, bisa ada keuntungan, ya. Demikian juga dengan kurs laporan keuangan tahun sebelumnya, ya. Itu kalau berbeda dengan kurs penyelesaian, ya, kurs penyelesaian artinya ya pada tahun yang bersangkutan misalnya piutang dalam US dollar diselesaikan, ya. Tentu kita lihat berapa kurs pada pengakuan awal, ya, atau kalau sebelumnya sudah ada berarti di laporan keuangan tahun sebelumnya, ya, dibandingkan dengan kurs pada saat penyelesaiannya. Misalnya terjadi pelunasan piutang, ya. Atau kalau tidak diselesaikan tahun itu, tidak diselesaikan berarti kurs penjabaran, yaitu pada akhir tahun. Ya, itu yang menimbulkan rugi atau keuntungan selisih kurs, ya. Tapi kita di sini membahas mengenai beban, jadi kita bahas adalah ruginya, ya, rugi selisih kurs. Di sini pajak mengikuti akuntansi, ya. Jadi kurs pengakuan awal, ya, kalau berbeda dengan kurs penyelesaian artinya sudah terjadi pelunasan, ya, baik piutang atau apa, ya, maka itu menimbulkan keuntungan atau kerugian selisih kurs, ya. Kalau tidak diselesaikan berarti nanti harus disesuaikan di akhir tahun pada saat kita melakukan pelaporan. Kita jabarkan, ya, dengan kurs penutup, ya. Ya. Ya, kita lihat istilah-istilah yang digunakan, ya. Ada kurs, yaitu rasio pertukaran dua mata uang, ya, perbandingan dua mata uang, misalnya rupiah dengan US dollar, ya. Sekarang sudah tembus ke 16.000, ya. Kemudian ada kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Ini digunakan untuk penjabaran, ya. Kemudian kurs spot, ya, kurs untuk realisasi segera. Ini digunakan kalau terjadi penyelesaian, ya, sebelum akhir tahun. Kemudian mata uang asing, ya, mata uang selain mata uang fungsional, ya. Mata uang fungsional kalau di Indonesia tentu adalah rupiah. Kemudian mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. Misalnya di Indonesia tentu adalah rupiah, ya. Ya, kemudian aset moneter adalah merupakan aset yang diukur dalam ekuivalen kas yang tetap. Ya, jadi pengakuan awal ini pada saat kita akan transaksi awal, ya. Transaksi mata uang asing, transaksi yang didenominasi atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing. Kemudian membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing. Kemudian meminjam atau meminjamkan dana
ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasi ya dalam mata uang asing. Kemudian memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasi dalam mata uang asing. Ya, jadi kita kurskan ya, kita kurskan dalam mata uang asing ya. Pada saat kita melakukan transaksi ya, transaksi pinjam meminjam, membeli atau menjual ya, atau memperoleh atau melepas aset ya. Ya, pengakuan awal. Pencatatan suatu transaksi mata uang asing harus dicatat dalam mata uang fungsional. Ya, itu pada saat pengakuan awal ya. Kemudian jumlah yang dihitung ya, dihitung dalam mata uang fungsional dengan kurs spot, artinya kurs segera ya, antara mata uang fungsional dan mata uang asing pada tanggal transaksi. Jadi didasarkan atas tanggal transaksi. Ya, penerapan pada tanggal pelaporan. Ya. Pos moneter, ya, pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Ya, kurs penutup ini adalah kurs spot pada akhir tahun. Ya. Kemudian pos non moneter ya yang diukur dalam biaya historis ya dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi ya. Pada akhir tahun tentu tidak lagi ya karena sudah dirupiahkan ya. Karena ini aset non moneter. Kemudian pos non moneter yang diakui pada nilai wajar ya dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Ya, penerapan pada tanggal pelaporan ya. Pos moneter mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir tahun, ya, pada akhir periode. Ya. Ya, misalnya menjual barang dengan kredit, ya, pada tanggal 5 November kita menjual barang dengan kredit, ya. Ini hal yang sama kalau kita meminjamkan uang, ya, 10.000 pada kurs 14.200. Ya. Pada tanggal pelaporan, ya, pelaporan keuangan kurs penutup, ya, itu adalah 14.100. Maka pengakuan awal adalah 1.420.000 atau 14.200 kali 10.000. Ya. Kemudian pengakuan pada tanggal pelaporan yaitu 14.100 kali dengan 10.000. Maka di sini terjadi kerugian selisih kurs yang diakui baik akuntansi maupun pajak. Karena pajak mengikuti standar akuntansi dalam pengakuan selisih kurs ini. Ya, untuk pos non moneter yang diukur dengan biaya historis, ya, dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Ya, jadi pada akhir periode tentu tidak lagi diadakan penyesuaian. Ya. Oke, itu kuliah kita hari ini. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, ya silakan.
Ya, baik. Jadi minggu depan tetap kita online ya. Iya, Pak. Baik. Ya, kalau tidak ada tambahan ya dari para peserta atau yang mau didiskusikan, maka saya akhiri kuliah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam, terima kasih Prof. Sorry.